Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di sebuah masa di mana kita akan saling bercerita tentang apa-apa yang ada di dunia. Schedule malam ini adalah untuk membacakan cerita-cerita horor. Mari kita sambung ceritanya ke cerita yang pertama. Dulu pernah ngalamin di masa nikah. Dalam rumah tangga saya pernah ngalamin hal aneh. Ya intinya almarhum istri saya dulu pernah dipelet atau diguna-guna oleh seorang oknum PNS, pegawai negeri Sri Lanka. Saya berpikir itu sebuah perselingkuhan, tapi hal aneh itu terjadi ketika almarhum istri saya kalau keluar dari rumah. Tapi kalau sudah balik ke rumah, normal, seperti biasa, layaknya suami istri biasa. Setelah lama mereka menjalin hubungan perselingkuhan itu, saya mulai mencium ada hal aneh. Karena ini bukan hanya sekedar perselingkuhan, tapi kayak dipelorotin. Mulai dari almarhum istriku mulai emas dijual, uang tabungan berkurang secara drastis, dan puncaknya motor Ninja dijual dan diganti sama motor second Scoopy. Di situ almarhumah istri saya mulai ngerasa ada hal yang beda. Tapi yang bikin saya aneh kalau posisi di rumah, apa saya telah selalu terbuka. Bahkan soal oknum PNS yang paling dekat sama dia itu dia pun cerita. Jadi saya berasumsi kalau almarhumah istri saya ini dipelet atau diguna-guna. Dan puncaknya pas malam lagi tidur, saya ngelihat Kunti lagi tidur di antara kami berdua. Jadi besok harinya saya langsung bawa istri saya ke orang pintar dan ustadz. Dan feeling saya benar kalau ini murni diguna-guna, bukannya perselingkuhan. Dan ustadznya ke rumah untuk pembersihan. Saya cerita kalau di luar rumah almarhumah istri saya itu aneh dan tertutup selayaknya orang yang lagi selingkuh dan susah dihubungin. Tapi kalau sudah di rumah almarhumah istri saya kayak orang normal. Bahkan soal oknum PNS tersebut almarhumah istri saya cerita ke saya. Jadi kata ustadz tersebut kalau rumah saya itu ada pagar dari hal-hal aneh. Terus saya bilang, tapi kenapa saya lihat Kunti di malam itu? Kata ustadz tersebut, itu pagar untuk orang, bukan untuk hal gaib atau aneh-aneh. Saya jawab, oh pantas dulu pernah ada polisi mau gerbek rumah saya nggak bisa masuk. Saat itu di rumah lagi main judi. Karena almarhum bapak saya seorang penjudi. Jadi akhirnya pembersihan rumah yang mengganggu almarhumah istri saya. Sekalian minta tolong pembersihan pagar yang dulu pernah dipasang almarhum bapak saya. Jadi inti udah normal lah. Almarhumah istri saya udah balik normal. Jadi gini, sebenarnya saya kenapa mau ngusut perselingkuhan ini, karena saya udah koordinasi sama istri si oknum PNS tersebut. Karena istrinya juga tahu soal perselingkuhan suaminya. Karena sering nemu rambut di mobil dan dia sering lihat telepon dan chat dari cewek. Dan istri oknum PNS tersebut tidak mau menceraikan suaminya karena alasan dia punya anak 4. Ya paham aja lah kalau soal itu. Jadi titik akhirnya istri oknum PNS tersebut mengganti semua duit yang diambil suaminya, termasuk mengganti motor yang pernah dijual sama suaminya. Yang bikin kaget istrinya juga PNS dan ayah dari istrinya juga PNS. Dan aku bertanya sama teman-teman saya yang kerja di PNS, ternyata memang suaminya itu nakal dan suka matrein wanita-wanita yang dia deketin. Jadi gitu cerita dari saya, cuma bagaimana. Siap, terima kasih banyak. Nah, lanjut ya. Email selanjutnya. Rumahku yang unik. Halo Bang Andri, Bang Windu, dan penonton TNM sekalian. Sebut aja aku bocah A. Dan ini adalah kisah tentang rumah yang pernah aku tempati selama kurang lebih 4 tahun. Rumahku saat itu merupakan sebuah kontrakan yang berada di perumahan biasa dengan posisi antar rumah yang saling berhimpitan, namun bagian depannya masih berpagar. Rumah tersebut cukup unik karena memiliki bentuk seperti huruf L dan di bagian tengahnya terdapat semacam rumah kecil terpisah mirip rumah kos, lengkap dengan ruang tamu, kamar dan kamar mandi yang dipisahkan oleh area jemur baju dan terdapat kolam ikan. Rumah kecil tersebut bisa terlihat jelas dari kamar belakang rumah utama yang memiliki 2 kamar. Untuk memasuki area rumah kecil itu, dari depan pagar harus melewati area lorong yang dialihfungsikan sebagai gudang. Untuk area rumah utama memiliki ruang tamu, 2 kamar di samping ruang tamu, musola di belakang ruang tamu, ruang makan di belakang musola, dapur di belakang ruang makan, dan kamar mandi di posisi paling belakang dan di sebelahnya berdempetan pas dengan rumah kecil. Awal kami sekeluarga mengontrak rumah ini. Orang tuaku langsung menyisiri area rumah dan menemukan beberapa jimat di setiap sudut rumah dan membakarnya sambil membaca doa.
Sepertinya jimat di rumah kontrakan cukup umum, karena di rumah kontrakan selanjutnya kami juga menemukan hal yang sama. Setelah tinggal di sana cukup lama, kami sering mengalami hal unik. Yang paling sering terjadi adalah seringnya terdengar suara orang beraktivitas di rumah kecil. Padahal rumah tersebut sering kosong dan hanya sesekali dikunjungi oleh si pemilik rumah. Suara tersebut juga sangat terdengar jelas dari kamar mandi yang membuatku yang masih kecil saat itu sering minta ditemani ke kamar mandi oleh orang tuaku yang menganggap hal itu sudah biasa. Sebenarnya, selama aku tinggal di situ, sering merasakan hawa yang tidak enak. Apalagi ketika sering ditinggal sendiri di rumah. Bahkan ketika maghrib saat orang tuaku sedang pergi dan kakakku asik main PS di rental PS dekat sana, pernah juga aku mimpi buruk tentang kamar depan yang TV-nya menyala dan terdapat setan di layarnya, dan kami sekeluarga mengendap-endap kabur keluar rumah sambil berusaha untuk tidak terkena cahaya dari TV tersebut. Karena aku sering ketakutan, seringkali aku tidur bersama orang tua aku di kamar belakang. Sayangnya ketakutanku tidak berhenti begitu saja dan aku jadi sering terlalu sering menahan untuk ke kamar mandi saat malam. Ya, karena orang tuaku merasa aku terlalu penakut dan parno dengan hal seperti ini, akhirnya aku dikurung sendirian di kamar depan yang gelap lebih dari 2 jam untuk menghilangkan ketakutanku dengan setan, dan sepertinya cara itu sedikit efektif. Selain itu, aku pernah mencoba merawat anak kucing di sana dan esok harinya dia kabur. Pengalaman lainnya saat merawat anak ayam, mereka sering sesekali ribut pas malam dan ada juga yang mati dengan keadaan temboloknya dimakan tikus, padahal ayamnya sudah dikandangin dengan kandang yang cukup tinggi. Kisah lainnya, pernah waktu aku pulang ke rumah malah menemukan ular di sana. Kisah itu terjadi di hari Jumat ketika aku pulang ke rumah dan mendapati tidak ada seorang pun di sana. Melepaskan beberapa atribut, aku pergi ke kamar depan untuk menonton TV dan lupa untuk menutup pintu depan. Akhirnya aku kembali berjalan ke arah pintu dan menutupnya. Tepat setelah itu, aku berbalik badan dan melihat sebuah ular berwarna hijau tergantung santai di gagang pintu lemari di ruang tamu. Tentu saja, setelah itu aku yang kaget. Langsung berlari keluar rumah dan meminta tolong kepada tetangga di depan rumah kalau ada ular di rumah. Karena masih masuk waktu sholat Jumat, aku akhirnya menunggu di rumah tetangga sampai ular tersebut pergi dan proses itu menghabiskan waktu sekitar 2 jam lebih. Saat ular itu sudah dibunuh, anggota keluargaku yang lainnya baru tiba. Selain itu, di depan rumahku sering sesekali muncul biawak dari gorong-gorong di depan rumah dan ular hijau lagi di saluran air di area perbatasan rumah dan rumah kecil. Awalnya aku yang masih kecil percaya perkataan para tetangga yang bilang kalau bisa saja para reptilian ini berasal dari area persawahan dan nyasar ke sini. Namun, aku mulai curiga karena area persawahan di sekitar situ beda satu kecamatan yang jaraknya sekitar 5 km lebih. Bagaimana bisa ular di area tersebut nyasar ke area perumahan dan bukannya ke gorong-gorong yang lebih besar? Area gorong-gorong besar yang menjadi muara utama setiap saluran pembuangan saja jaraknya cukup jauh dari gorong-gorong kecil rumah tersebut. Balik lagi ke masalah suara-suara aneh di rumah kecil. Setelah beberapa lama, ternyata si empunya rumah juga merasa tidak nyaman. Apalagi mereka sering membawa anak mereka yang masih belia ke sana. Akhirnya orang tuaku meruqyah rumah kecil tersebut dan sesekali membawaku ikut membacakan Al-Quran di sana. Tidak berselang lama, suara itu akhirnya menghilang walaupun hawa di rumah utama masih ada. Cerita ini cuma diakhiri dengan kami yang akhirnya pindah ke rumah yang lebih kecil dan tidak jauh dari sana karena harga kontrakannya makin tinggi. Dan selama beberapa tahun kemudian, rumah tersebut akhirnya ditempati kembali oleh orang lain dengan tampilan depan rumah yang lebih kumuh, seakan tidak pernah ditempati siapapun. Hawa tidak nyaman yang pernah aku rasakan juga semakin kuat. Bukan cerita yang menyeramkan sih, tapi unik juga menemukan rumah seperti itu padahal rumah kontrakanku yang lainnya tidak seintens itu. Bahkan ketika rumah tersebut memiliki kebun dengan banyak pohon pisang di belakangnya. Bye. Nah, lanjut ya. Email selanjutnya. Halo Bang Andri dan tim TNM lainnya. Gue mau cerita beberapa pengalaman mistis yang gue atau temen gue alami. Sebelumnya, gue sebenarnya bukan orang yang percaya hal-hal mistis seperti makhluk halus dan lain sebagainya. Hanya saja pengalaman gue ada aja bersinggungan dengan hal mistis. Pertama, gue pas masih SMP, saat masih sering kena insomnia alias susah buat tidur. Saat itu gue suka banget nontonin Masih Dunia Lain yang tayang di TV sekitaran jam 12 sampai jam 2 malam.
Sebelumnya itu nggak pernah ada hal-hal aneh. Pokoknya asik aja nonton ngeliatin orang pada ketakutan karena harus sendirian di tempat angker. Namun suatu hari, di jam 2 malam, terdengar suara ketukan pintu depan yang cukup keras. 3 kali ketukan pertama itu di pintu, lalu 3 ketukan berikutnya di jendela, di sebelah pintu depan persis seolah mencari ketukan yang paling keras untuk didengar. Karena TV yang gue pakai ada di ruang tengah dan pintu depan itu hanya berjarak 5 meter dari tempat gue nonton TV, gue awalnya refleks bilang, iya bentar gitu. Sambil mulai berdiri dan melangkah ke arah pintu depan. Namun ketika gue melihat jam dinding, gue mulai mikir siapa juga yang bertamu di jam 2 malam. Lalu suara pintu gerbang terbuka, tidak ada. Padahal gerbang itu juga udah gue gembok. Sambil berpikir demikian, suara ketukan itu makin keras. Gue memberanikan diri untuk mengintip. Saat gue intip ternyata kosong. Nggak ada seorang pun yang berada di depan rumah gue. Hanya berkisar 2 detik setelah gue mengetahui tidak ada siapa-siapa di depan, suara ketukan keras itu terdengar kembali dari arah jendela kamar paling depan. Kamar tersebut tepat di sebelah pintu depan rumah, dan kamar tersebut tidak ada yang menempati selama beberapa bulan. Merasa kesal seperti dikerjai, gue langsung berlari untuk mengecek jendela kamar ketika masih terdengar suara ketukan tersebut. Namun saat hendak membuka pintu kamar itu, suara ketukan langsung berbunyi kembali di jendela pintu depan rumah gue. Jarak antara jendela kamar dan pintu depan itu ada sekitar 8 meter. Gue langsung merasa kalau itu bukan manusia yang bisa bergerak cukup cepat untuk mengetuk 2 jendela di waktu yang hampir bersamaan. Gue yang mulai takut berusaha membangunkan ibu gue. Karena di rumah gue ini hanya ada gue dan ibu gue yang menempati. Sehingga hanya ada 2 kamar yang digunakan, sedangkan rumah gue ada 4 kamar. Termasuk kamar depan yang jendelanya sedang diketuk oleh sesuatu yang gue belum tahu itu. Namun, ketika ibu gue bangun, suara ketukan yang sangat keras itu tiba-tiba berhenti. Gue mencoba ngasih tahu kalau ada sesuatu yang mengetuk jendela depan, namun ibu gue yang masih mengantuk tidak peduli dengan penjelasanku. Dan justru ibu kesal karena gue ngebangunin dia malam-malam. Setelah itu ibu gue melanjutkan tidurnya dan gue yang masih merasa takut, akhirnya memutuskan untuk tidur. Beberapa tahun berlalu ketika gue udah masuk SMA, gue dapat temen dimana dia ngaku bisa melihat hal-hal mistis. Dan suatu saat gue bercerita hal yang pernah gue alami dulu. Dan berhubung dia juga pernah menginap di rumah gue, dia akhirnya ngasih tahu kalau memang itu adalah ulah salah satu penunggu rumah gue. Dan dia mengatakan bahwa yang mengganggu gue saat itu masih terbilang penunggu yang baik, karena gue adalah anak yang tinggal di rumah gue. Dia ngasih tahu kalau di kebun belakang rumah gue masih ada sekitar 2 lagi penunggu yang kadang datang ke ruang tengah rumah gue. Bahkan teman gue ini masih ngerasa agak takut buat ke rumah gue lagi untuk menginap karena 2 penunggu di kebun rumah gue. Dia bilang kalau 2 yang di belakang itu bisa aja mengganggu dengan cara yang lebih parah dari hanya sekedar mengetok pintu. Dan benar saja, pada tahun 2019 ketika gue baru balik dari perantauan jam 12 malam, gue yang lapar hendak memasak mie di dapur yang letaknya dekat dengan kebun belakang rumah gue. Baru saja gue ingin mencari panci, gue ngerasa ada tatapan tajam yang mengarah ke arah gue dari belakang gue. Saat gue toleh, tidak ada siapapun. Namun perasaan seakan sedang diawasi itu masih terasa. Bahkan hingga suhu terasa sangat dingin. Padahal gue sendiri baru balik dari perantauan yang terbilang dingin. Sedangkan kampung halaman gue ini cukup panas suhunya. Makin lama gue berpikir untuk memutuskan apakah maksa untuk masak mie atau enggak. Tatapan itu semakin terasa tajam dan seperti ada yang mendekat di belakang gue. Dengan berat hati gue memutuskan untuk langsung mematikan lampu dapur dan lari ke kamar gue segera mungkin untuk tidur. Untungnya gue bisa tidur meskipun dalam keadaan lapar. Saat itu barulah gue ingat perkataan teman gue yang ngasih tahu soal penunggu di kebun itu. Mungkin segitu aja dulu bang ceritanya. Gue mungkin bisa aja ngerekam suara ketukannya, tapi kebetulan itu pas gue SMS-an aja pakai modem dan harus pakai PC buat SMS-an. Makanya nggak ada bukti soal pengalaman ini. Namun apapun itu semoga menghibur kalian semua. Thank you, terima kasih atas emailnya. Kalau lu pengen ngirimin email, bisa dikirimkan ke tnmofficials@gmail.com. Tapi gue rasa itu dulu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Gofel so much sama gue Andri Sekian dan terima kasih semuanya, selamat malam, bye bye.